bertindak sebagai ketua tim kerja khusus Boka. Ya, jadi Bapak Mama yang saya kasih dan saya banggakan, ini saya rasa ini tempat sudah sering ini. Lebih dari 12 kali Bapak Pendeta. Setiap acara duka dan suka kami pasti adalah. Kalau bukan Kak Kris pasti saya datang. Ya, kalau bicara Boka kita sudah paham lah tentang kondisi Boka yang sebenarnya, dari struktur, dari pergaulan sosialnya kami sudah sedikit paham. Ya, kalau Bapak Mama saat ini kurang mengenal Dahit Wadu, ya maklumi sudah. Ya, atau anak kampung yang harus merantau memperjuangkan perutnya di luar sana. Dan saya harus bilang saya 32 tahun di luar. Tapi saya putra Sumbar, lahir dari rahim kemiskinan di Sumber Timur. Nah, baik Bapak Mama, ini karena kampanye resmi, ini yang saya hormati juga Kapolsek dan seluruh jajarannya. Kalau ada Panwas yang saya hormati dan saya banggakan juga, ya yang berkesempatan hadir. Ya ini kampanye resmi kita. Kalau kemarin kita sosialisasi saja. Ya kalau kampanye resmi saya rasa proses sudah dipegang. Tapi saya sendiri kalau baca tidak pakai kacamata tidak melihat. Jadi sebaiknya saya sampai biar agak sedikit pintar lah kita dulu bicara tentang visi-visi ini kan. Nanti dibilang, wah, itu hanya pergi kunjungi di Kulon, hanya ada omong-omong kosong saja. Ya kita gambarkan sedikit tentang visi dan misi. Ya paling tidak kita juga paham lah apa yang kita buat, ya yang akan kita lakukan kita paham sedikit. Jadi baik Bapak Mama, karena ini resmi, jadi sudah sepantasnya kita bicara visi. Kalau kita bicara visi, sejelas apa tujuan kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan Sumber Timur ke depan. Entah dia mau 1 tahun, mau 2 tahun, atau mau puluhan tahun, ini kita bicarakan tentang visi Sumber Timur, kita mau bawa ke arah yang mana. Yang jelas Sumber Timur kita harus buat dia menjadi sejahtera. Itu namanya visi mensejahterakan rakyat Sumber Timur, itu visi kita. Ya kalau visi negara sama juga, ketika kita bersepakat bersatu negara, kita juga bicara tentang sejahtera rakyat seluruh NKRI. Begitu juga kabupaten ini. Sejak tahun 1958 kita bicara Kabupaten Sumber Timur, kita mau bawa kemana? Sejahteranya rakyat, itu visi. Lantas kalau kita bicara visi, apa yang harus untuk bisa merealisasikan visi itu? Berarti adalah misi. Misi itu adalah suatu tindakan, suatu apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan, karena regulasinya 5 tahun. Ya kalau bicara sampai 15 tahun itu di luar kewenangan kita, itu masih dalam kekuasaan Tuhan. Tapi kalau kita sudah masuk di ujung, bahwa kita harus, karena tanggal 23 September lalu kita sudah ditetapkan sebagai kandidat yang resmi untuk bertarung tanggal 9 Desember yang akan datang. Ya bicara misi, ini sekaligus juga ini ibu tuan rumah tadi, ini ada juga anak muda, kita bicara misinya. Dan semua di dalamnya sudah kita bicarakan. Pertama bicara misi, kita bicara tentang sehati. Kalau sehati Bapak Mama paling mengertikan, selama ini ada mungkin yang sudah mendengar di tempat lain, bahwa sehati itu kita bicara hanya satu hati, si ia, sekata, sepikir, seperjuangan, dan sepenemuan. Itu kan ada di bahasa Alkitab juga, tahu Bapak Pendeta? Tapi di sisi yang lain, sehati bukan hanya itu. Sehati adalah suatu singkatan kata, yaitu dari sejahtera, harmoni, dan tertib. Nah, di sejahtera, harmoni, dan tertib kita muat visi atau misi yang akan dilakukan paket sehati selama 5 tahun ke depan. Itu kita bicara misi. Ya. Sejahtera itu apa? Kita bicara tentang sejahtera infrastruktur atau sejahtera pembangunan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat Sumber Timur. Apa saja itu? Paling contohnya jalan, jembatan, air bersih, listrik, penerangan tadi, dengan perumahan rakyat. Apakah sehat? Banyak. Tapi kita bicara singkat dulu. Kalau kita bicara banyak hal secara detail, saya rasa itu belum waktunya. Karena itu akan dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu kapan dilakukan? Yaitu saat kalau Tuhan berkenan dan Pak Mama beri doa restu. Baru ada itu RPJMD. Ya kalau bicara RPJMD kan, ini melampaui kekuasaan Tuhan. Kan begitu. Jangan bicara RPJMD dulu, kita bicara misi secara singkat. Itu sejahtera yang pertama. Kita bicara, ini sekaligus menjawab tuan rumah tadi. Kita bicara anak muda tadi. Ini milenial, sejahtera ekonomi rakyat.
Apa yang dibicarakan di ekonomi rakyat? Bagaimana pendapatan masyarakat per kapitanya bisa ditingkatkan? Kalau buruh, tadi kalau 1.000 bulan ini dapat, ya kalau pakai sehati kita perjuangkan atau apa bisa kita bicara bersama. Kalau bisa naikkan. Dan begitu kita bicara. Sederhananya begitu. Kalau hari ini Bapak Mama bertanam atau menjadi buruh atau menjadi pedagang, pemerintah harus ada di tengah masyarakat untuk dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat supaya menuju sejahtera itu. Itu kita bicara tentang misi yang menuju sejahtera. Ya tadi visi. Ya banyak hal tentang bagaimana tadi ini tuan rumah bicara ekonomi rakyat. Bagaimana perempuan mendapat penghasilan yang lain. Itu kan ada industri kecil, rumah tangga dan segala macam. Kita bicara juga itu nanti. Tapi nanti kalau hari ini kita bicara itu suatu hal yang membuat Bapak Mama mengharu-biru dengan janji-janji palsu. Kami tidak bicara tentang janji, tapi kita bicara tentang misi ke depan kalau Tuhan berkenan. Itu tentang sejahtera ekonomi rakyat. Sejahtera lain kita bicara juga menjawab yang Ibu omong tadi, sejahtera pendidikan. Apa yang dibicarakan? Kita bicara tentang bagaimana anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan mau kuliah. Apakah sekedar itu? Tidak. Kita bicara fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Tadi ada sekolah reguler. Kalau memang secara kajian akademik bahwa dia memang pantas untuk mendapat sekolah, kenapa tidak? Itu juga harus dikaji. Ya, tentang bagaimana juga jumlah pengajar, guru-guru bagaimana bisa ada di sekolah atau tidak. Untuk apa? Untuk bisa kita menuju sejahtera itu sumber daya manusianya harus kita tingkatkan. Itu kita bicara tentang pendidikan. Ya kalau kita jelaskan dengan secara detail, saya rasa ini kita tidak cukup waktu. Karena nanti akan sangat tebal. Bicara Sumber Timur dengan kompleks, dengan kebutuhan yang paling mendasar ini sangat banyak. Banyak sekali. Dan pendidikan di sisi lain menjadi program wajib pemerintah dimanapun berada. Tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, tetap bicara tentang pendidikan. Dalam postur anggaran, kita bicara tentang pendidikan 20% dari APBD 2. Dan itu tidak boleh kurang. Itu wajib pemerintah untuk mengakomodir tentang kebutuhan atau anggaran pendidikan. Itu sudah wajib itu. Jadi kalau bicara pendidikan itu sudah sebenarnya. Apakah yang lain tidak bicara itu? Pasti juga bicara tentang yang baik untuk bagaimana Sumber Timur ke depan. Yang membedakan apa ya nanti saya ceritakan. Kita bicara sejahtera yang keempat yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kita bicara kesehatan. Sejahtera kesehatan masyarakat. Apa saja yang kita bicarakan? Apakah sekedar kita bicara tentang ketika sakit, kita masuk puskesmas atau rumah sakit, ada dokter, perawat, bidan, ada obat-obatan. Bukan hanya itu saja bicara kesehatan. Kita bicara kesehatan sejak kita lahir sampai kita mati. Itu kesehatan. Kenapa? Ya saya rasa ini kan kita paham bersama. Ada yang namanya stunting. Ibu hamil, ibu muda melahirkan dengan kondisi stunting, kurang gizi, kan begitu. Ini program nasional, provinsi, kabupaten dan sampai ke desa. Kita bicara stunting. Kenapa bicara stunting? Supaya kita bisa menjaga kelahiran yang menjadi generasi penerus bangsa ini yang cukup mumpuni, yang tidak stunting, tidak kurang gizi. Dan pemerintah wajib harus memikirkan tentang kondisi bayi atau masih dalam kandungan. Itu kita sudah bicara kesehatan. Ya, jadi segala hal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu menjadi tujuan pemerintah ke depan. Saya tidak mau bicara tentang yang lain, kita bicara tentang sehat saja. Apa semua hal yang menjadi kepentingan masyarakat sudah kita bicarakan semua hal. Baik itu infrastruktur maupun itu tentang ekonomi rakyat, bicara pendidikan dan kesehatan itu program yang wajib bagi pemerintah. Kalau bicara tentang tadi ada investor tadi, sebelum kita mengenalkan tentang provinsi dan pusat, kita bicara memaksimalkan potensi daerah kita dulu. Dan mungkin apa ini potensi? Banyak potensi daerah yang banyak. Apakah tidak dilakukan oleh pemerintah lalu? Sudah dilakukan, tapi kita memaksimalkan lagi tujuan kita. Bagaimana sejahtera tentang ekonomi rakyat itu sendiri. Ya, apakah sekedar itu kita bicara sejahtera? Ya memang sekitar itu saja bicara tentang kebutuhan rakyat yang mendasar. Jangan kita berretorika di mana-mana bahwa begini-begini.
ini suatu hal yang mustahil dilakukan. Dan hanya itu yang menjadi kebutuhan masyarakat tentang sejahtera itu. Kita bicara tentang sehati, hak. Apa itu hak? Tadi kan kita bicara tentang harmoni. Apa yang harus harmoni? Harmoni itu kan suatu pergerakan yang selaras, seragam, kompak, dan bersama-sama. Ada 3 unsur yang harus kita gerak harmoni untuk menuju perubahan itu. 1, pemerintah daerah bersama anggota DPR-nya yang menjadi unsur pemerintah daerah. Kedua, dunia usaha. Apa itu dunia usaha? Ya, seperti investor, pedagang, kontraktor lah. Ada Bapak Leni tadi, ini kontraktor beliau. Kenapa kita butuh mereka? Mereka menjadi unsur penting dalam pembangunan daerah ini. Ya tadi seperti orang tua saya bicara tentang yang putih menjadi hitam. Kan tidak mungkin Pak Mama yang membuat hitam itu. Pasti kita memakai dunia usaha. Ya kan? Unsur ketiga itu rakyat sendiri. Jadi 3 unsur ini harus bersepakat, berselaras, dan gerakan seragam. Kalau ada yang mau ke depan, jangan kita tarik ke belakang. Dan 3 unsur ini harus betul-betul kompak dalam rangka untuk menuju sejahtera itu sendiri. Itu yang namanya harmoni. Harmoni tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Tanpa membedakan tua dan muda. Tanpa membedakan kaya dan miskin. Itu yang bicara tentang harmoni. Supaya kita bersama-sama bagaimana bertanggung jawab, berkewajiban untuk bagaimana daerah ini kita bergerak menuju perubahan yang dikatakan sehati. Itu yang sehati akan bicarakan ke depan. Kita bicara tentang tertib supaya lengkap sehati ini. Tertib pasti disiplin diri. Tertib terhadap aturan daerah, tertib terhadap undang-undang. Kalau pakai sehati yang diperkenankan Tuhan, jelas pakai sehati Christopher Bryan dan David Wadu pasti akan melakukan pengelolaan pemerintah daerah ini berdasarkan aturan dan undang-undang. Itu pasti jelas. Bukan berdasarkan kepentingan orang per orang atau lagi sepunya adik kakak lagi. Itu tidak masuk dalam itu. Jadi kita bicara tentang pemerintah daerah berjalan selaras dengan aturan dan undang-undang. Kenapa selaras? Ya, karena aturan dan undang-undang kita yang sepakati bersama. Jangan Bapak Mama mengatakan di sini, kami tidak buat aturan daerah. Tidak bisa katakan begitu. Kenapa saya bilang Pak Mama juga terlibat? Karena Pak Mama telah menyerahkan hak perwaliannya. Pak Mama memilih anggota DPR, memilih bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan anggota DPR provinsinya, memilih presiden, wakil presiden, dengan seluruh anggota DPR ini. Kan Pak Mama yang memilih. Kalau Pak Mama tidak memilih, kan tidak ada itu. Jadi kalau Pak Mama ketika kami tidak buat, bagaimana bisa menghindar? Itu aturan itu atas kesepakatan bersama rakyat Indonesia, rakyat Sumba Timur. Jadi kalau ketika pemerintah melaksanakan pengelolaan pemerintah ini yang namanya good hanun, kata bahasa orang ini kita coba seolah-olah kita pintar juga, hanya sedikit saja. Pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik berdasarkan aturan dan undang-undang yang kita sepakati. Itu yang namanya sehati. Apakah sesikat itu? Ya sesikat itu. Jangan membuat retorika yang seolah-olah membuat mengelilingi dunia ini padahal satu tujuannya. Itu kita bicara tentang visi dan misi paket sehati. Ya. Saya rasa sampai di sini kalau Bapak Mama baca itu pasti tidak seperti yang saya omong. Tapi intinya itu tujuannya. Jadi supaya singkat, padat, dan jelas. Saya rasa kita bicara visi misi ini bisa jelas atau bagaimana? Jelas, kan? Jelas. Jadi visinya jelas, misinya jelas. Ya hal-hal yang lain dalam waktu sesikat-sikatnya kalau Tuhan berkenan kita akan bicarakan di tempat ini lagi, kan begitu. Kami tidak datang dengan janji. Oh nanti macam sama orang tua bicara. Nanti buat ilustrasi Pak. Ini saya tambah semangat ini. Tadi saya lemas. Tapi kalau sama Mas Sumboka ini selalu semangat, saya bingung juga. Nah, jadi kita ini supaya bisa menjadi pertimbangan Bapak Mama memilih, saya bicara sedikit ini. Ini mau waktu ini. Kita rebut sudah waktu ini. Biarpun ada menunggu ditunggu sih. Ini harus disampaikan. Saya mau tanya Bapak Mama. Dalam demokrasi dan dalam momentum politik, saya mau tanya Bapak Mama. Kalau yang banyak atau yang sedikit yang menang kalau dalam demokrasi? Banyak. Saya mau bicara tentang banyak. Peluang kemenangan dan logika politik. Ya, kita bicara dulu sedikit. Saya tidak bicara karena
Saya bicara 9 saja. Kalau 10 kesempurnaan milik Tuhan, kita bicara 9. Nah, Bapak mau mulai hitung. Saya minta semua kakak yang hitung dulu. Pertama, paket hati didukung oleh 10 partai politik. Kita bandingkan. Di sebelah berapa? 3. 10 atau 3 yang lebih banyak. Itu banyak dari peluang. Peluang bagi kita sudah 1. Ini tidak usah dijelaskan. Banyak yang partai politik sudah ada juga di situ. Ada 7 yang boleh kursi, ada 3 yang non-sit. Kan begitu. Kita bicara kedua. Anggota DPR Kabupaten 30 orang. 17 orang jelas mendukung paket hati. Di sebelah 12, 1 tergantung. Itu tadi Perindo Bapak Pendeta. Tapi secara fraksi kita yang bisa klaim, karena Perindo ada dalam fraksi Bineka. Ketika fraksi memutuskan sesuatu hal, pasti selalu ikut. Tidak mungkin dia berbeda dengan fraksi. Jadi kita yang bisa klaim 8 lawan 12. 18 atau 12 lebar. 18. 2 ya. Kita omong ketiga ini. Kita omong ketiga karena ini pernah diukur, pernah ditakar. Gideon Biliora sebagai pribadi mendukung paket hati. Ya toh? Kan sudah di mana-mana tahun. Apakah Gideon Biliora tidak ada pemikiran yang lebih baik sehingga dukung paket hati kalau paket hati tidak mempunyai kemungkinan untuk menang? Dia pernah terukur. 12 tahun menjadi bupati, 3 tahun menjadi wakil bupati. Masa politisi seperti itu mau dukung paket hati? Ada apa? Kan harus tanya. Itu pertama. Kedua, Lukas Mbak orang. Terukur juga pernah jadi bupati Sumut Timur dan pernah melakukan program kegiatan kebijakan daerah ini bagaimana menuju sejahteranya Sumut Timur. 2 orang ini nih di sebelah ada. Tidak ada. Berarti kita 3-0. Kita menuju ke 4-0. Kita berpacu dalam melodi sekarang. 4. Anggota DPR Provinsi dari daratan Sumba yang mewakili Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Sumba Raya. Ada 10 orang. 6 orang dari SPD. 4 orang dari Sumba Timur. Siapa mereka? Yunus Takadewa dari PD Perjuangan, Rambu Konda Anggung Praing, Anali Christopher Praing yang maju bupati. Ketiga adalah Steph Komeri dari Gerindra, dan keempat Reva Figa dari Hanura. Ini sekretaris Hanura. Hanya 4. Berarti kalau 4 sudah diambil, di sana berapa? 0. Kita juga 4-0, berpacu dan melodi pas. Ya toh? Kita bicara kelima. Anggota DPR Provinsi itu ada 65 orang. Saya mau omong 11 saja. 9 tambah 7 berapa? 16. Kalau 65 kurang 17, 16 berapa? 49. 49 mendukung paket hati dari partai yang 10 ini. 49 atau 16 lebih banyak? 49. Kita 5-0 ini. Ini supaya menjadi bahan pertimbangan. Kita melangkah ke 7. Ke 6. Gubernur Victor Bintulis Baskorat adalah orang Nasdem, yang saat ini juga Nasdem mendukung paket hati. Dia adalah pembuat kebijakan, program, dan kegiatan bagi 22 kabupaten kota yang ada, termasuk Sumba Timur. Dan dia harus bersepakat dengan anggota DPR. Ketua DPR-nya adalah Emi Numneni, Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya wakil Ketua DPD. Ya, ada tidak gubernur dan Ketua DPR di sebelah? Berarti kita bisa klaim 6-0, kan begitu? Ya, ini peluang. Kita bicara ke pusat. Ya, 7 anggota DPR RI mewakili Sumba, daratan Sumba, Rotes, Sabu, dan daratan Timur. Ada 7. Saya mau hitung, ada 5 di paket hati. 1. Herman Heri, Ketua Komisi 3. Ansi Lema, anggota Komisi 4. Ratu Wila, saya pasti tahu ini. Istri mantan Bupati Markus Diertalu. Ya tuh? Dan keempat adalah Kristina Muki, istrinya Bupati TTU, tapi saat ini lagi mencalonkan diri jadi Bupati TTU dan akan di PW. Kalau Nasdem di PW Hanura atau di PW Nasdem? Di PW yang partai sebelah atau di PW Nasdem juga? Pasti Nasdem juga tetap menjadi 4, akan berpotensi akan di PW oleh Bapak Cikui. 4 tambah 1, 5, yaitu Anita Yakobaga dari fraksi Demokrat. Kalau 5 sudah diambil paket sehati, dari 7 itu tinggal berapa?
lebih besar 5 atau 2? 5. Nah, ini kita bicara banyak tadi. Ini kita sudah 7-0. Kita melangkah ke 8-0. Anggota DPR itu jumlahnya 575 orang. Ya, saya bicara. Kita mulai hitung sebelah. Sebelah itu 85 tambah 35. 120. Berarti ada 455 di sebelah, di Sati. Ya tuh. 455 atau 120 lebih banyak. Iya tuh. Berarti kita sudah 7-0. Sudah 8 ya? Saya usi ada hitung sejauh. Saya sengaja bilang 7, ternyata sudah 8. Karena kita bilang 9. Kesempurnaan itu 10 adalah milik Tuhan, kita stop 9. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bapak Mama tahu siapa beliau? Kader PDI Perjuangan. Kalau beliau kader utama PDI Perjuangan, David Wadu juga kader PDI Perjuangan, kader utama di Daratan Subang. Kalau bangga DPR RI masih satu kelas dari saya juga kemarin, yang beliau sudah ketemu. Nah, kalau bicara tentang Joko Widodo, Ketua DPR RI siapa? Puan Maharani, PDI Perjuangan juga. Kalau Presiden dan Ketua DPR RI-nya, Kementerian dan lembaga lebih banyak yang mana? Belum tambah kita polisi, pasti PDI Perjuangan lebih banyak yang menguasai kementerian dan lembaga. Ditambah lagi Menteri dari Nasdem, Menteri dari Gerindra. Sekarang kita bicara ke logika politik. Tidak oke 9-0. Itu sebagai bahan pertimbangan. 9-0. Yang 9-0 ini mampu tidak Kispeng dan Dadwadu untuk menghubungi mereka supaya mata mereka memandang Sumba Timur secara keseluruhan bahwa Sumba Timur butuh bantuan dan butuh pengasihan terhadap dari provinsi maupun dari pusat. Saya rasa karena saya orang partai Kispeng juga banyak teman, saya rasa kami bisa menceritakan tentang keterbatasan Sumba Timur maupun tingkat provinsi dan tingkat pusat. Itu yang kita akan bahas secara logika politik. Ya kami pasti cukup banyak teman. Kan begitu. Nah, tadi Bapak Pendeta bicara tentang akses dan jaringan. Betul sudah Bapak Pendeta. Kalau Bapak Pendeta, ya supaya jangan terlalu melambung. Kan banyak juga orang yang mengatakan itu aduh itu masa staf ahli. Kementerian itu ada namanya staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli. Saya kebetulan paling bawah jadi tukang sapu. Dan kalau lalu lalang ini menteri itu staf khusus atau pejabat dirjen, saya juga pernah menghindar. Silakan Bapak dan saya hormat sedih. Pernahlah ada juga yang saya kenal, bukan tidak ada. Itulah akses yang kita akan gunakan supaya mereka dipaksakan harus memandang Sumba Timur juga, karena Sumba Timur adalah wilayah NKRI. Kalau Jokowi mengatakan dalam programnya membangun dari desa, kami ingin Jokowi juga membangun Indonesia mulai dari Sumba Timur. Itu yang kita harus pikirkan. Ya, ini peluang dan logika politik. Supaya apa di sebelah cukup peluang untuk itu? Ya, saya sih tidak mau omong. Kalau memang ada presiden yang lain, ya silakan sudah. Kalau ada gubernur yang lain, ya silakan sudah, kan begitu. Ya kan Bapak Mama yang memilih. Ini sebagai bahan pertimbangan saja untuk Bapak Mama memilih. Ya, kalau apa yang saya punya adik milenial itu, ya banyak lah.